Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan proses magang MBKM yang kami lakukan di BPSIP Sulawesi Tenggara yang dimulai sejak 6 Maret sampai dengan 23 Juni 2023. Kegiatan magang ini berfokus pada pengembangan komoditas hortikultura di lahan pekarangan. Nah, adapun judul mengenai proses magang ini yaitu Studi Kasus Budidaya Tanaman Cabai Keriting di Taman Agroinovasi BPSIP Sulawesi Tenggara. Nah, dapat dilihat pada video ini kegiatan pertama yang kami lakukan pada saat masuk kantor yaitu apel pagi yang dilakukan setiap hari Senin. Setelah itu, kami melakukan observasi untuk mendapatkan informasi mengenai area pembudidayaan beberapa tanaman, lokasi peternakan, dan beberapa ruangan kerja pada area kantor BPSIP. Nah, adapun rencana kegiatan paling inti yang dilakukan pada magang ini yaitu pengembangan komoditas cabai keriting. Langkah awal pada proses ini yaitu penerimaan materi rancangan dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan percobaan. Proses pertama pada kegiatan budidaya tanaman cabai keriting ini yaitu pemasangan label yang dilanjutkan dengan identifikasi gulma yang bertujuan untuk mengetahui jenis gulma apa yang ada dan dilanjutkan dengan penyiangan gulma untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh gulma pada tanaman budidaya. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanah dengan menggunakan cangkul dengan kedalaman tanah yaitu 20 cm. Tahap ini merupakan proses pengujian kadar hara tanah menggunakan PUTK yang dilakukan di lab BPSIP Sulawesi Tenggara. Hasil pengujian didapatkan bahwa kandungan unsur hara P sedang, unsur C rendah, unsur K tidak tersedia dan pH normal. Kemudian perhitungan penggunaan pupuk untuk setiap perlakuan dilakukan guna mengetahui dosis pupuk per tanaman yang diaplikasikan. Selanjutnya dilakukan penimbangan pupuk yaitu pupuk kandang kambing 375 gram per tanaman, pupuk kandang sapi 500 gram per tanaman, dan pupuk NPK Mutiara 15-15-15 sebanyak 3,75 gram per tanaman. Pengaplikasian pupuk dilakukan dengan menggunakan teknik peringan, tetapi untuk pupuk NPK terlebih dahulu dilarutkan dalam air. Selanjutnya yaitu pemangkasan tunas air untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur, kemudian pemasangan ajir, dan selanjutnya yaitu pengelolaan hama dan penyakit dengan pemberian pestisida. Pestisida ini dibuat dengan menggunakan daun kulit bawang dan diaplikasikan selama 2 kali seminggu dengan menggunakan botol sprayer. Kemudian pengambilan buah busuk yang sudah jatuh dengan tujuan untuk menghindari hama lalat buah. Selanjutnya penyiraman yang dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari namun menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Setelah itu melakukan pengamatan vegetatif tanaman cabai keriting dengan variabel pengamatan berupa tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, diameter batang, dan jumlah cabang. Nah, proses panen ini dilakukan pada saat buah cabai keriting telah masak yang telah ditandai dengan perubahan warna menjadi merah, dan untuk pengamatan produksi berupa jumlah dan berat buah per tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan data pertumbuhan dan produksi cabai keriting untuk mengetahui perlakuan terbaik dan diakhiri dengan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen langkah awal adalah penerimaan materi pasca panen. Kemudian dilakukan praktikum pasca panen. Cabai keriting dan sawi dibungkus dengan plastik wrap, kemudian disimpan pada suhu dingin dan pada suhu ruang. Setelah penyimpanan 9 hari dapat dilihat bahwa sawi mengalami perubahan, begitupun dengan cabai keriting. Perlakuan terbaik adalah penyimpanan di suhu dingin dengan dikemas plastik wrap. Selanjutnya yaitu kegiatan kewirausahaan yang dilakukan dengan memasarkan pupuk kandang kambing dan cabai keriting. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik kotoran kambing adalah 123 kg pupuk kandang kambing, 27 kg dadak, 40 ml EM4, dan 2 liter larutan fermentor. Semua bahan dicampur jadi satu dan diaduk hingga rata, kemudian ditutup dengan terpal. Didiamkan selama 4 minggu dan pada minggu kedua dilakukan pengadukan. Minggu keempat dilakukan pengemasan dan pemasaran. Nah, pemasaran selanjutnya yaitu cabai keriting yang dipasarkan pada pedagang di pasar Panjang dan pasar Koreng. Pada minggu kelima kami mencari literatur mengenai pemanfaatan remote sensing dalam budidaya tanaman cabai keriting serta studi literatur mengenai fisiologi dan penyimpanan benih. Nah, adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu agar dapat mengetahui dan memahami beberapa materi
yang berhubungan dengan topik yang akan dicari untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, terbaru, dan relevan. Dengan mencari literatur dapat membantu merumuskan masalah penelitian dan menemukan pengetahuan yang dapat menjadi objek penelitian. Nah, selanjutnya pada minggu ke-15 kami melakukan kunjungan di kantor karantina tanaman. Tujuan dari kunjungan ini yaitu kami dapat mengetahui dan menerima materi tentang karantina tanaman pertanian serta dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Nah, sekian dari video singkat mengenai proses magang MBKM kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.